Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Budi Kurniawan. Saat ini saya bekerja di PT Perkebunan Nusantara 1, Head Office, Jakarta, sebagai Asisten Komunikasi Perusahaan dan Hubungan Stakeholders, Divisi Sekretariat Perusahaan. Saat ini saya juga mengikuti PLDP 3, Plantation Leadership Development Program, pendukung bisnis Angkatan 14. Terima kasih atas kesempatannya. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul kepemimpinan. Pemimpin adalah seseorang yang mampu untuk mempengaruhi, mengarahkan, membimbing, dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Ada 7 keterampilan dasar seorang pemimpin. Yang pertama adalah planning. Planning adalah keterampilan pemimpin untuk menyusun rencana kerja secara sistematis, di mana dia dapat menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta menentukan strategi, prioritas, dan langkah kerja untuk timnya. Kemudian ada tuning up. Tuning up ini adalah kemampuan seorang pemimpin untuk menyesuaikan visi, misi, dan strategi dengan organisasi dan lingkungan, di mana pemimpin mampu mengkomunikasikan visi misi agar selaras dan dengan situasi yang terupdate di perusahaan saat ini. Kemudian dia dapat menyelaraskan tujuan individu, tim, dan organisasi atau perusahaan. Kemudian ada organizing. Organizing adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengatur sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar bekerja secara efektif, di mana pemimpin mampu menentukan struktur, peran, dan tanggung jawab timnya, kemudian menyusun alur kerja yang efisien. Yang keempat adalah motivating. Motivating adalah kemampuan seorang pemimpin dengan cara menginspirasi dan memotivasi timnya. Ini bisa dijelaskan juga pemimpin dapat memberikan dorongan dan semangat kerja untuk timnya dan memberikan apresiasi kontribusi untuk anggota tim. Berikutnya adalah changing. Kemampuan pemimpin untuk melakukan atau mengelola perubahan, di mana pemimpin mampu membaca kebutuhan atau perubahan di dalam suatu organisasi, membimbing tim melewati transisi dengan baik, serta menjadi contoh dalam beradaptasi di dalam inovasi yang terjadi. Kemudian yang keenam adalah supervising. Supervising ini adalah kemampuan seorang pemimpin dalam mengawasi jalannya pekerjaan agar sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan. Tentunya dengan memonitoring progres pekerjaan, memberikan arahan atau koreksi jika ada penyimpangan. Kemudian yang terakhir adalah caring quality. Ialah komitmen pemimpin untuk menjaga dan meningkatkan mutu kerja. Berfokus pada kualitas hasil bukan sekedar kuantitas, serta mengembangkan budaya kerja yang peduli akan kualitas. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang coaching and nurturing people, di mana ini adalah 2 konsep penting dalam pengembangan sumber daya manusia dan kepemimpinan yang fokus pada membimbing, mendukung, dan mengembangkan potensi orang lain agar mereka tumbuh dan berkontribusi secara optimal.
Yang pertama adalah perspektif kepemimpinan, yaitu kepemimpinan adalah suatu hubungan. Hormat, janji atau komitmen, perhatian, atau hubungan emosional. Berikutnya adalah kepemimpinan adalah suatu proses. Seorang pemimpin dibentuk dari berbagai pengalaman, kemudian menerapkan berbagai keterampilan, serta membangun kredibilitas di dalam kelompok. Kepemimpinan adalah pengaruh. Memberikan pengaruh yang positif dengan memberikan reward, serta memberikan hukuman dan punishment kepada tim yang melakukan pelanggaran. Kemudian kepemimpinan adalah pelayanan, di mana dapat menyediakan waktu dan upaya ekstra untuk timnya, serta mengorbankan kepentingan pribadi di atas kepentingan tim. Berikutnya ada 4 individual development method. Yang pertama adalah training. Training sendiri bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan, baik itu hard skill maupun soft skill. Kemudian ada counseling, ialah pendekatan untuk meningkatkan perkembangan mental dan kejiwaan dari kehidupan seseorang. Kemudian monitoring, proses untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan, serta keahlian sebagai pengembangan diri. Yang terakhir adalah coaching. Coaching di sini adalah pendekatan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dengan proses menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen inovasi, di mana manajemen inovasi adalah proses identifikasi, evaluasi, dan implementasi ide-ide baru yang inovatif, mulai dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai terciptanya produk, sistem, atau bisnis baru sehingga dapat meningkatkan kinerja atau daya saing perusahaan. Yang pertama adalah leading self, ialah creating. Jadi peran pemimpin dalam inovasi ini, pemimpin tahu cara menciptakan solusi yang kreatif. Sehingga solusi yang kreatif ini harapannya dapat memberikan solusi terbaik yang dapat dilakukan tim untuk menghasilkan hasil yang optimal. Yang kedua adalah leading others, sebagai facilitating, di mana pemimpin juga tahu cara mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan, segala support yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Berikutnya adalah leading supervisor. Pemimpin memimpin dalam inovasi sebagai advocating atau bridging, di mana mampu melindungi, membina, menjembatani kelompok untuk membangun inovasi yang sudah direncanakan. Berikutnya adalah leading function, berperan sebagai directing, yaitu memberikan arahan yang jelas tentang cakupan inovasi yang sudah direncanakan bersama. Yang terakhir adalah leading organization, sebagai fostering, di mana pemimpin dapat menjaga dan menumbuhkan budaya dan perilaku yang inovatif. Berikut yang dapat kami sampaikan terkait dengan modul kepemimpinan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.